Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok lemes sih hari ini? Iya, wajah nih. Biasanya hawa-hawanya, Hawa apa? hawa-hawanya hujan, Hawa jadi sedikit hujan. terbawa. Tapi Kak Eri, walaupun hawanya hujan, lemes, tapi kita di sini ada narasumber yang sangat luar biasa nih. Baik. Nah, jadi seperti yang mungkin sudah terlihat di layar kacanya Iqwafillah ya, di televisi Mujahidin dan juga pendengar MGFM ya, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini kita sedang mengadakan live bersama PHRI Kalimantan Barat. Assalamualaikum Bapak gitu ya. Bapak boleh pakai mikrofonnya Bapak? Oke, dinyalakan terlebih dahulu Pak. Baik, kita kenalan dulu ya. Iya. Dan Iqwafillah ya, di sebelah saya, wah ini kayak cerdas cermat. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, begitu kira-kira. Baik, ada Bapak Patris Firtajaya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Oke, agak dekat ya Pak, biar agak terdengar. Wah, iya. Beliau merupakan GM Hotel Garuda, ya, di PHRI sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi BPD PHRI Kalimantan Barat. Betul Pak? Betul. Oke, kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Masih puasa? Masih. Masih ya, semangat masih Pak? Tetap semangat. Oke, azan sekitar berapa jam lagi? Mungkin 2 jaman lagi lah. Untuk Bapak 5 jam. Oh iya. Baik. Dan mungkin di sebelah Bapak Uti Umi, boleh mungkin dikenalkan Uti. Silakan Iya, Uti. benar sekali. Terima kasih Uti Eri. Alhamdulillah di sebelah Umi juga, tadi sebelah kiri Uti Eri, kalau ini enggak, tapi di sebelah kanan. Oke. Alhamdulillah di sini ada Bapak Bangki Cip tadi, benar Bapak? Betul. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Gimana Masya Allah ya, kabarnya? Iwafillah ya. Alhamdulillah nih Bapak Bangki ini adalah salah satu GM Hotel Golden Tulip. Betul. Dan salah satu juga Ketua Bidang Pembinaan Hotel Bintang BPD PHRI Kalbar. Kebetulan Dan, dipercayakan oleh bapak-bapak ini. Bapak-bapak ini. Tapi Oke. Uteri sedikit bocoran nih. Oke, Jadi ada bocor? Iya. Pak Bangkit ini bukan hanya sebagai GM dan ketua bidang, jadi Bapak juga malah satu ketua Safari Ramadan ya Pak ya. Aduh, luar Masya biasa. Allah. Berarti Bapak Banyak ya. Berarti Bapak Ketua PHRI tepat ya Iya, benar mengutusnya ya. sekali. Oke, Pak, berbincang tentang PHRI. Iya. Ini sebenarnya saya nyebutnya PHRI atau BPD PHRI Kalbar atau bagaimana nih, Pak? Iya. BPD itu adalah singkatan. Baik. Ya, apa namanya, Mhm. untuk badan Mhm. daerah Mhm. untuk BPD PHRI Kalimantan Barat. Baik. Jadi kalau BPP itu pusat. Oke. Jadi badan pimpinan. Jadi Oke. untuk provinsi disebutlah BPD. BPD. Ada kabupaten disebut BPC. Oke. Yap. Oke. Oh, Gitu. itu maksudnya. Banyak ya Iya. sebenarnya. Saya Ada BPC juga. Waduh. ada. Saking banyaknya nih, Masya Allah ya. Saya taunya tiba-tiba PHRI. Oke, gas PHRI. Sekalinya dilihat, kok BPD? Apalagi ini BPD? Baik, Iqwafillah dimanapun Anda berada ya, kita langsung saja kupas tuntas PHRI ini. Wah, boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Boleh Ya. sekali Pak. Jadi PHRI ini kalau dilihat dari kepanjangannya, itu adalah perhimpunan Betul. hotel Hotel dan restoran. dan restoran. I-nya Indonesia. Betul sekali, Indonesia. Oke. Sebenarnya kalau sudah namanya perhimpunan itu ngumpul semua itu Pak ya. Ngumpul. Mungkin Bapak bisa menceritakan sejarah singkatnya. Baik. Baik ya. Ah, Oke, silakan Pak. PHRI dibentuk karena salah satunya
hotel dan restoran itu harus mempunyai wadah. Ya. Jadi wadah di mana wadah itulah yang menjadi acuan untuk ya termasuk pembinaan, organisasi dan kegiatan-kegiatan yang lain yang bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Oke. Jadi pusatnya di Jakarta dan sekarang pimpinan pusat PHRI adalah Bapak Haryadi Sukamdhani dan itu tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dan salah satunya adalah di Kalimantan Barat. Ya. Betul. Jadi dibentuk ini tentunya untuk menampung segala pembinaan, kemudian termasuk manfaat juga berfaedah bagi anggota-anggota, terutama hotel dan restoran. Jadi tidak ada hotel aja. Jadi kalau di Kalimantan Barat untuk hotel aja sudah mencapai 41 hotel. Di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Belum termasuk restoran. Lumayan banyak ya. Iya. Udah banyak dan kebetulan saja kemarin ada Munas, Musyawarah Nasional PHRI. Kalimantan Barat termasuk mendapat penghargaan tertinggi di mana anggotanya dengan cepat berkembang. Wah, mantap. Waduh, mantap nih. Dari hitungan hari 21 langsung 41. Langsung 41. Dalam Hotel, hitungan ya. hari. Iya. Belum restoran. Belum Jadi restoran. kalau restoran ya mungkin kita ketahuin Pontianak ini Ketua bidang salah. organisasinya siapa tuh? Hah? Ketua bidangnya siapa ya? Ayo. Ya kebetulan ketua bidangnya saya sendiri. Iya, Masya Allah. Restoran ya Pontianak terkenal dengan kuliner. Kuliner. Setuju. Ya, setuju ya. Jadi setuju. otomatis dengan menjadi anggota PHRI banyak yang diambil manfaat yang akan didapat. Ya, selain untuk pembinaan, ada ketua bidang pembinaan restoran ada. Kalau pembinaan hotel, nah ini yang di sebelah saya. Siap. Beliaulah ini ketuanya. Oke. Jadi seperti itulah PHRI dibentuk. Dan ini berkembang dari Sabang sampai Merauke. Oke. Berarti organisasi yang memang nasional. Iya. Nasional. Ya betul sekali dan PHRI juga bekerja sama dan erat sekali bersinergi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pariwisata dan juga potensi-potensi daerah yang berhubungan dengan pariwisata, budaya, kuliner dan lain sebagainya. Jadi itulah dan mungkin untuk diketahui aja salah satu pendapatan terbesar PAD dari pemerintah daerah itu disetorkan oleh pajak-pajak yang diambil dari hotel dan restoran. Wah, sudah Disitulah. terbukti itu ya. Dan Sudah semua terbukti. anggota PHRI itu adalah taat pajak. Betul Alhamdulillah sekali. ya taat pajak ya Ibu Villa semuanya ya. Baik, taat pajak. Baik ya. Ini kalau ada yang kesindir mohon maaf ya. Oke, nggak ada maksud. Iya. Baik, Pak. Apakah setiap hotel yang berdiri itu harus tergabung di PHRI ataukah ada beberapa hotel yang tidak tergabung? Seyogyanya. Iya, akan lebih baik kalau tergabung. Dan di Kalimantan Barat, tentunya di Pontianak, hampir semua hotel. Hampir ya. Hampir semua hotel. Ya. Untuk Berarti itu, ada yang belum. Kalau dibilang ada yang belum, mungkin belum beroperasi. Belum. Iya, Pak. Tapi Siap. kalau udah beroperasi, pasti. Pasti. gabung Pasti, ya. ya. Berarti kalau untuk khusus di Kota Pontianak pasti bergabung intinya ya. Seyogyanya pasti kalau nggak Oke. bergabung mungkin saya yang datang untuk mengajak karena dengan bergabung di PHRI tentunya hotel, antar restoran itu juga saling bekerja sama, tidak bersaing tetapi
mari kita sama-sama untuk menciptakan satu iklim yang sehat, terutama bagaimana kita bersama meningkatkan pariwisata, meningkatkan tamu-tamu yang dari luar daerah bisa berkunjung ke Kalimantan Barat, karena kami di Pontianak tentunya ke kota Pontianak. Oke. Begitu. Baik, baik. Lalu Pak, dari sudut pandang PHRI sendiri, bagaimana memandang industri perhotelan saat ini, terutama di Kalimantan Barat? Nanti Bapak juga tambahkan ya Pak. Boleh, boleh. Oke. Saya Perkembangan kira industri kalau perhotelan. ini nambahnya yang banyak nanti. Iya, betul, Karena setuju, beliau Pak. Ini Ya, baik. nanti berhubungan dengan pembinaan untuk hotel. Oh, Ya, oke. jadi kalau di perkembangan hotel di Kalimantan Barat ini cukup pesat. Ya. Saya masih ingat saya sendiri sebelumnya bukan di Kalimantan Barat, jadi saya dulu jauh dari provinsi di seberang sana. Oke. Tapi ternyata begitu sampai ke Kalimantan Barat, ke Pontianak, udah kena air Kapuas, jadi nggak cukup balik. lama Balik lagi ya. balik lagi, balik lagi. Udah balik lagi. Balik lagi ya. Jadi Baik. Itu memang ada mitos ya. Ya, kayaknya sih Pak, saya juga kayak gitu sama. Gitu ya. Iya, Sama. Uti. Keluar balik lagi. Iya, balik iya. lagi. Oh. Jadi UTM ini kebetulan bukan dari hotel- sini juga kan? Betul, Oh, gitu betul. ya. Bu ya. Ya, sementara yang kalau dulu itu masih di Ahmad Yani itu hanya ada hotel Mercure, Mercure. tapi berkembang ada hotel Ibis. Betul. Berkembang betul. lagi ada hotel Haris. Iya. Mungkin dalam waktu yang tidak lama saya mendengar aja juga ada hotel baru lagi. Oke. Nah, itulah perkembangannya. Iya. Bahkan di perbatasan antara kota Pontianak dan Kuburaya ada hotel baru, dan Aduh. Iya. di sinilah. Iya. Jadi ternyata Pontianak untuk hotel, Industri perkembangan perhotelan hotel ya Pak. cukup pesat. Cukup Iya. pesat. Oke. Betul. Iya. Baik, Pak. Seperti tadi yang disampaikan, Harus Bapak ditambahkan. harus ditambahkan dan lebih banyak. Oke. Iya. Kalau saya menyambung tadi ya yang dari Pak Petris sampaikan, memang kalau potensi yang terjadi di Kalimantan Barat mengenai hotel ini memang sangat pesat sekali. Ya. Dan kenapa bisa dibilang pesat? Karena diukur di tingkat hotel yang akan tumbuh. Betul. Nah, hotel ini akan tumbuh, ada kurang lebih ada 2 nanti yang baru, mungkin di pertengahan tahun dan akhir tahun ya. Iya. Nanti kita bisa lihat sendiri brandnya yang akan tumbuh ya. Nah, nanti mungkin itu adalah salah satu membernya PHRI kembali. Karena kalau PHRI ini dimanapun berada, ini adalah salah satu support system pemerintahan juga. Kita bersinergi bareng dengan pemerintah untuk sama-sama meningkatkan perekonomian satu daerah Betul. dan terorganisasi. Jadi maksudnya terorganisasi ini adalah salah satu member yang segala aspirasi yang terjadi di ini ada hotel dan restoran, pastinya ada dinamika. Ada. Nah, Ya. ketika ada satu payung asosiasi, ya ini adalah tempat bertukar pikiran, ya terus kita bisa menerapkan segala sesuatu mungkin yang bisa bertukar pikiran antara apa yang bisa dilakukan yang terbaik pada saat ini, misalnya pada saat kemarin pandemi itu hal-hal yang berat, dan itu juga kan perlu updated ya. Inovasi mungkin? Ya, dan itu juga harus bareng-bareng. Iya, betul. Apakah dari keputusan pemerintah ini mengenai perkembangan PPKM 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya seperti sekarang, itu juga bisa mendorong asosiasi ini kan untuk bersama-sama memastikan bahwa membernya ini meng-apply protokolnya. Ya. Nah, itu juga bermanfaat di sana. Nah, dan step-stepnya juga sama. Itu kita bisa dapat update duluan dari pemangku daerah. Betul. Ini untuk bersama-sama reportingnya jadi lebih cepat. Ya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu manfaat kalau kita berorganisasi atau untuk mempercepat tadi implementasi apa yang terjadi misalnya dari legalitas,
perusahaan misalnya ya, dari restoran atau hotel. Nah ini kan juga ada mungkin rekan-rekan yang belum ya, atau lagi sedang mengurus, ada tersandung apa misalnya gitu. Nah ini juga salah satu tempat bertukar pikiran di asosiasi ini. Jadi secara membership kita solid untuk melakukan hal-hal yang memang terkait dunia usaha hotel dan restoran sendiri. Nah jadi setiap kenapa harus ada apa tadi perbedaan ya. Jadi kan setiap institusi ini mempunyai warnanya masing-masing, brandnya masing-masing, sehingga dalam kesehariannya ini mungkin ada yang sudah bidul. Jadi bersharing dengan teman-teman yang lain mungkin mengadopsi. Di tempat saya sudah, yang lain belum. Nah, mungkin dengan adanya asosiasi ini salah satunya mendorong percepatan tadi yang harusnya bisa orang itu tahu mungkin 1 tahun atau 2 tahun mendatang, tapi dengan asosiasi ini kita update mengenai apa yang akan terjadi sehingga kecepatannya ini lebih cepat. Kita bisa sebulan depan udah berganti trennya ini, 3 bulan ganti trennya ini. Nah disitulah keunggulan dari kita berasosiasi, karena tadi kita punya membership yang macam-macam dari Sabang sampai Merauke, dan ada keterkaitan dari pusat untuk selalu mengupdate ke kami di daerah. Baik, jadi menjadi bahan untuk komunikasi juga, koordinasi, betul, update juga, inovasi. Kalau inovasi sudah pasti, karena harus ya Pak. Karena kalau tidak melakukan inovasi pastinya ya kita akan ketinggalan kan. Benar, ya. benar. Yang tadinya arem-arem cuma isinya oncom, sekarang udah bisa isi bulgogi, teriyaki, betul ya? Oke, benar. Itu kan contoh inilah apa namanya transformasi makanan ya. Betul. Gitu. Isinya dari apa berubah sekarang mengikuti zaman. Benar. Padahal mengikuti tetap arem-arem. selera ya. Tapi tetap namanya arem-arem gitu ya. Enggak agak Korea-Korea gimana gitu ya. Tetap arem-arem. Iya, arem-arem tapi dalamnya bulgogi gitu ya. Oke, benar. Tadi ngomong-ngomong. Ini lagi puasa soalnya. Iya, enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa. Ini dekat, Pak, di situ dekat. Tapi enggak tahu saya apakah arem-arem ada di situ yang isinya bulgogi. Ngomong-ngomong nih, tadi ngomong-ngomong masalah makanan. Jadi sedikit berinformasikan nih buat semua pengunjung yang ada di Mujahidin. Nah, sebelah kiri kami ini ada gerobak berkah nih, sudah mulai gerobak ready sedekah ya. Gerobak sedekah. Jadi buat seluruh pengunjung silahkan untuk antri ya. Antri makanan gratis, mungkin sudah bisa kali diambil itu di situ tuh Yoti ya. Enggak tahu, saya enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya ada. Yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri panggung itu sudah ada gerobak sedekah. Soalnya hari ini ramai. Itu ya, Bu. Iya, di depan ada. Itu saya kelihatan di depan. Iya. Biasanya hari Jumat, kalau untuk di Ramadan ini setiap hari, insya Allah ada gerobak sedekahnya. Oke, Pak. Saya mau tanya ini, disilahkanlah pada Bapak yang mana yang menjawabnya. Tantangan yang terberat untuk industri perhotelan itu apa? Wah, ini pertanyaannya memang berat. Ayo. Saya sih nggak bisa jawab. Saya juga nggak bisa jawab. Makanya saya tanya, Pak. Betul. Jadi ini salah satu tantangan yang paling terberat adalah bagaimana semua anggota PHRI ini sama-sama mempunyai satu visi yang sama, bagaimana untuk meningkatkan pariwisata, industri perhotelan dan industri restoran. Itu tantangannya, dan untuk tahun ini sebenarnya memang udah kelihatan berat. Oke. Ini masih berat. Awal tahun, Pak. Iya, awal tahun, tapi sudah terlihat. Udah terasa berat. Sama timbangan badan apa ini beratnya? Ada berat-berat. Mohon maaf ya, Pak. Segala sesuatu kalau berat, tapi kalau kita bisa menikmati, berat itu akhirnya jadi ringan. Sama-sama ya, Pak ya. Sama-sama. Menikmati. Insya Allah badai pasti berlalu ya. Pasti badai berlalu. Kayak film apa gitu ya, Pak. Jadi memang berat, tapi insya Allah
Ya, untuk PHRI meskipun belakangan banyak hal-hal terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah, tetapi hal ini pun berharap kami anggota dan semua member ataupun insan pariwisata, insan perhotelan yang terutama di Kalimantan Barat ya dapat berinovasi. Yang tadi disampaikan supaya dengan inovasi yang baru itu akan datang menarik menarik yang lain. Dan ini tentunya juga tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah juga. Nah, ini harapan ya. Harapan menyongsong tantangan yang berat. Benar. Jadi kalau umpama hotel pemerintah sama-sama ya pasti akhirnya kita nikmati bersama dan menjadi ringan. Betul. Itu kira-kira. Jadi intinya adalah kompak Tapi dengan adanya PHR tadi kan tadi Bapak jelaskan nih bahwa salah satunya itu ada menggait para wisata gitu kan. Betul. Jadi salah satunya itu jadi menguntungkan sebenarnya. Efek domino sebenarnya. Jadi kan banyak sekali orang dari luar negeri nih. Aduh aku pengen ke Pontianak. Salah satu yang dicarinya tuh dari mana? Mohon maaf, dari mana? Dari luar negeri mau tapi ke ngomongnya Pontianak. kok kayak gitu ya, luar negeri. Dari luar negeri nih, misalnya nih Umi nih dari mana ya? Dari Thailand lah misalnya kan, pengen berkunjung ke Kalimantan Barat di Pontianak. Yang pertama dicari itu bukan tempat yang lain dulu, penginapan dulu. Pasti dia cari. Seperti contoh nih yang baru saja. Apa tuh? Saya yakin kemarin ini sekarang bulan Maret, berarti belum sampai 1 bulan. Ada cap gomeh. Iya, Nah, betul. itu. Begitu ada cap gomeh, semua saya yakin hotel pasti penuh. Ngomong-ngomong Pak, saya juga salah satu. Kenapa? Cari penginapan juga? Iya. yang nggak dapet ya Nggak waktu cap dapat. gomeh ya. Nggak dapat. Belum saking rezeki penuh. berarti. Ya. Berarti karena udah kenal kayak gini pasti dapat. Oh, dapat. Ada nomor Dapat. teleponnya Dapat. tadi. Iya. Ada nomor teleponnya. Dapat Ada nomor special telepon di price. sini nih. Oke. Itulah kira-kira nih. Iya, baik Pak. Oke, karena ini di bulan Ramadan, pas pertanyaannya kita sampaikan ke Bapak selaku Ketua Safari Ramadan ya Pak ya. Baik. Oke, di bulan Ramadan ini ya, saya belum kegiatan-kegiatan Pak, belum. Ada nggak sih Pak di setiap hotel yang tergabung dalam PHRI itu menggunakan pernak-pernik Ramadan? Memang diharuskan atau seperti apa? Oke, konsepnya kalau di dunia perhotelan dan restoran ini adalah tematik ya. Jadi kita sesuai dengan mengadopsi tren-tren yang apa yang terjadi di momentum. Yes. Oke. Momen-momen di mana misalnya kemarin ada tahun baru, kemudian ada lagi Chinese New Year, kemudian Lebaran ya. Nah, ini salah satu alokasi yang memang di setiap hotel dan restoran mereka mempunyai tema-tema itu. Dan biasanya mereka menghias, mendekor semua restoran dan hotelnya sesuai dengan tematik. Nah, kalau ditanyakan Pak, ada nggak konsep itu? Pasti ada. Karena memang itu bagian dari kami di hotel dan restoran sebagai tematik. Kalau kita punya tema sesuai tren yang sedang berlangsung pada saat itu dan akan berlangsung. Nah, itu kan memang momen orang untuk ke sana men-spend ya, menghabiskan waktunya bersama keluarganya, rekan-rekan kerja, ya, terus kemudian dengan ya mungkin kolega-kolega lain, family misalnya. Nah, ini yang memang kita harus adopsi terus di salah satu bagian inovasi tadi. Ya, di hotel. Makanya kenapa hotel sama restoran never stop to innovation. Nah, ini memang yang kita harus buat sesuatu itu berkelanjutan, sustainable. Jadi orang nggak boring datang ke tempat kita. Oh, misalnya kalau datang ke saya nggak usah jauh-jauh ya, pakai ke hotel saya sendiri nggak apa-apa ya. Boleh. Pakai brand ya. Aman Pak, aman. Misalnya takutnya kalau ke hotel lain nanti salah ini kan gitu. Pakai contoh di hotel kami ya, di Hotel Golden Tulip Pontianak. Nah, ini salah satunya adalah selalu mendekor kayak sekarang kita kasih temanya Mediterranean. Ya.
Nah, kayak kemarin waktu apa namanya Cap Gomeh kita hias itu semua dengan Nuansa. pernak-pernik nuansa apa namanya Chinese. Oke. Nah, itu memang salah satu daya tarik Ya, dari ya. setiap hotel. Oh, terus kemudian kita melakukan yang namanya penjualan itu dengan menu-menu yang unik biasanya. Oke. Nama-namanya juga mungkin. Yes, namanya. jadi di setiap hotel atau di setiap restoran mereka akan menjual momen-momen tersebut dan Oke. menawarkan juga Iya. menu-menu yang khas. Misalnya kayak sekarang ini kan identiknya kita dengan Timur Tengah. Pasti ada menu-menu Timur Tengah yang ada di setiap restoran atau setiap hotel. Oke. Gitu tentunya di tempat Pak Petris di Timur itu dari awal masuk udah Timur Tengah walaupun Wes. pembukanya gorengan tetap. Ya, iya. Oke. Nusantara. Nah, ini Gak bisa lepas itu ya. Kak. Nah, ini memang salah satu konsep yang apa namanya diadopsi dunia perhotelan dan food and beverage. Oke. Mereka selalu mengupdate dengan tren yang terjadi terhadap eksistensi apa namanya event. Ya, event-event yang itu ada local event, kemudian ada national event. Nah, biasanya dua event ini yang harus diadopsi dan kita apa namanya kita tawarkan ke masyarakat Pontianak. Oke. Kalau di sini ya, Wah, kurang lebih seperti itu. berarti up to date. Ya, Selalu gitu. up to date ya. Nggak Jangan lama sampai lagi kan ketinggalan. udah buka puasa kan. Biasanya ini anak-anak muda bahkan keluarga tuh paling suka sekali dengan buka puasa di hotel. Iya. Ya. Dan salah satunya Umi juga salah satu gitu keluarga Umi kan. Alhamdulillah insya Allah nanti ini Nah, bakalan buka di ada hotel. buka ada buka Boleh. puasa di hotel gitu kan. Boleh. Sudah insya Allah kan yang menu setiap hotel Langsung, itu kan Ri, dicatat. bervariatif tuh. Lucu-lucu tuh kan kadang ada per paket per packnya. Nah itu tuh Iya. kadang tuh yang buat orang tuh suka buka di hotel itu karena nuansa tadi. Oh, Nuansanya. kalau saya enggak ya. Betul ya? Saya selaku emak-emak. Oh. Kenapa Kenapa pengen di hotel? Ha-ha. Yang satu enggak riweh, enggak sibuk. Enggak sibuk cuci piring. Iya, yang pertama enggak perlu nyiapin. Aduh. Nah, itu kan ya. Salah satu keuntungan. Betul. Iya, Makanan udah dilayanin, udah dilayani. cucian nggak diurusin. Iya, Ah. benar. Itu tinggal Ya itu yang paling Umi suka tuh kalau buka puasa di luar. yang bayar suami yang Sebelah. bayarin. Nah, itu paling sahdu dah. Iya, iya, Aduh. iya. Sohe Jadi gitu. agak romantis. Iya. Romantis tuh kalau seorang istri dibilang romantis apa? Kalau dibayarin sama suami, romantis. Iya romantis ya. Iya, benar. Tapi lebih Roman-romannya gratis gitu. Ih, mantap, Bapak. kaum ibu-ibu tuh sukanya yang gretong. Iya, Gratis ya. benar. Oke, Pak. Ini di bulan Ramadan ya. Bercandanya nanti nyambung lagi ya. Oke, di bulan Ramadan tentunya kegiatan full. Ya Pak ya, boleh di-sharing sedikit mungkin? Kegiatan Dari full. fullannya itu. Oh, fullnya ini mungkin ya salah satunya pasti ya dengan ibadah, terus kemudian dengan kegiatan juga kan dicampur mix gitu. Nah ini yang kemudian Ramadan ini bagian dari apa namanya ya kalau di umat Islam ini salah satunya puncak dari bulan ke bulannya Yeah. kita ya. Di situ di bulan Ramadan ini dan eventnya pastinya yang kita kemas kalau dari PHRI. Nah ini saya punya dari ketua Pak Edi. Pak Edi. Nah beliau mempunyai salah satu rangkaian acara di bulan Ramadan ini untuk sama-sama mendorong kegiatan aktivitas di bulan Ramadan di pemerintahan Kalimantan Barat dan tentunya di hotel dan restoran. Ini kita punya kegiatan yang namanya Safari Ramadan. Iya. Ya, Safari Ramadan ini memang salah satu kegiatan di setiap hotel dan restoran ini mempunyai kegiatan CSR masing-masing, Corporate Social Responsible. Oke. Nah, kami mengusung ini supaya sama-sama mendorong. Jadi mendorongnya ini adalah kita peduli terhadap keadaan sekitar, Baik. ya, dan itu dilakukan sama member semua yang berada di PHRI, hotel-hotel dan restoran yang ada di PHRI, dan kita sudah jalan
apa namanya, acaranya salah satunya adalah seperti menyantuni anak yatim. Masya Terus Allah. kemudian juga ada kita kayak santri apa namanya, membaca Quran Iya. ya. Nah, terus kemudian juga ada berkunjung ke panti asuhan. Nah, ini setiap hotel dan restoran sudah melakukan aktivitasnya kayak berbagi takjil. Oke. Nah, kita sudah mulai dari awal kemarin, dari mulai starting tanggal 2 dari hotel-hotel yang tergabung di PHRI sudah melakukan. Oke, Nah, sudah ada ya Pak sudah, ya? dari ada yang sudah berkunjung ke panti, ada yang sudah apa namanya, membuka puasa ya, berbuka puasa bersama anak yatim di hotelnya. Iya. Nah, itu sudah ada rangkaiannya dan nanti ditutup acara rangkaiannya itu di acara akbarnya kami di tanggal 25 Iya. Maret itu buka bersama santri dan anak yatim. Nah, itu ada kita kolaborasi juga dengan Muzalan Oke. ya. Nah, ini ada beberapa yang kita angkat, jadi dari mereka melakukan seperti pembacaan Al-Qur'an, kemudian setelah itu nanti ada tauziah Iya. ya, terus kemudian nanti ada acara-acara lain yang nanti kita undang dari pementing ke apa Pemangku namanya, kepentingan. pemangku ya Iya. di Kalimantan Barat ini. Iya, jadi Nah, semua jadi memang, terlibat. Rangkaian acaranya lumayan padat. Dari awal bulan ini kita sudah melakukan apa namanya, kegiatan-kegiatan di hotel-hotel yang memang member dari PHRI. Oke. Gitu, dan memang PHRI mendukung sinergi tadi, memastikan bahwa anggota-anggotanya ini bermanfaat apa namanya, dengan lingkungannya masing-masing. Iya, benar. Gitu. Benar. Nah, Harus. Jadi Harus. kan kalau kita di asosiasi hanya memonitoring Iya. itu mereka melaksanakan CSR-nya masing-masing, dan ini adalah salah satu apa namanya, kegiatan kami memonitoring acara tersebut, makanya dirangkai dengan namanya Safari Ramadan. Safari Ramadan tuh kan setiap journey ya, pindah ke hotel lain, pindah ke hotel lain, pindah ke hotel lain, dan Oke. mereka punya, setiap hotel ini punya acara aktivitasnya masing-masing, dan itu adalah rangkaian dari kami. Gitu. Dan ketika beberapa hotel, contoh lah ambil 20 hotel melakukan agenda, otomatis tuh berbeda-beda ya Pak ya. Berbeda-beda. Dan Ya, selesainya nanti puncaknya di tanggal 25 di tanggal 25 Ramadan ini Ramadan ya. ini, ya. Oke, alhamdulillah ya. Karena kita juga harus merangkul masyarakat sekitar ya Pak ya. Betul, betul. Biar masyarakatnya, oh iya, oh ini hotelnya mantap, oke kesini aja Iya. gitu. Ada daya tarik tersendiri. Karena Ada. kan kita mengikuti sunnahnya ya, dan Iya. hadis katanya, manfaatnya manusia adalah bermanfaat untuk sekitarnya. Bermanfaat untuk Iya, orang lain. manusia. Ya, betul sekali. Oke. Dan Pak, tadi saya dititipkan 2 voucher Wow. dari Pak Edi. Oke, dan ini tentunya untuk para pengunjung ya yang bisa menjawab pertanyaan ya. Iya. Bukan kameramen. Oke, udah siap gitu kameramen. Kameramennya udah siap-siap, saya Iya, aja. iya. Nanti kameramen boleh dibantu cari orang yang bersedia untuk menjawab, ya. Mungkin ada yang sudah melihat dari jauh ya, itu siapa di panggung depan ya. Dan juga kita menginformasikan kepada para penjual dan para pengunjung, silakan untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kris Bank Kalbar Syariah. Ya, kenapa harus pakai kris? Yang pertama, menghindarkan kita dari peredaran uang palsu. Ya, benar ya Pak. Di hotel juga kayaknya ada yang pakai kris ya Pak sekarang ya. Kita ya pakai kris ada, sama pakai ultraviolet. Ultraviolet. Enggak tahu. Baru tahu Mi ultraviolet itu Tunggu, apa. tunggu. Nanti kita tanyakan. Nanti kita Oke. tanya. Dah. Jadi kalau misalnya bayarnya cash kan, Iya. kalau misalnya bayarnya cash itu Oh, kan dicek ya harus dicek pengecekannya uangnya. pakai. Nah, Ah, I see. kalau misalnya duitnya itu nggak ada garisan air di ininya, Oh, iya benar. nah itu Berarti duitnya cut. masuk. Oke. Oke, dan juga kita tahu ya uang itu kan ada kuman ya. Iya. Ya, Jadi biar enggak
terkontaminasi tangannya. Iya. Ya. Semenjak pandemi Covid semua uang nih jadi moneyless semua. Kita beralih Iya. ke elektronik. Elektronik, iya. Kan dulu ada yang kayak kartu itu ya Pak ya? Kayak kartu apa sih Pak dulu tuh yang less money digantinya sama kartu. Jadi diisi kartunya. Imani Itu ya. Ini masih berlaku ya kayaknya ya. Imani masih. Masih ya. Tapi adanya kris kayaknya mudah pakai kris ya. Cuma nggak bisa bayar parkir. Nah, iya kalau benar kiris juga. nggak bisa bayar parkir. Berarti Iya. PR nih. Benar. Boleh nih. Boleh. Kirisnya bayar parkir pakai kiris. Bukan kiris, kris. Oh, kris. Oke. Nggak boleh. Kemarin saya ditegur sama orang bank. Hah? Bacanya jangan kiris tapi kris. Oh, kris. Oke, kris ya. Itu kalau malam Jumat, Kris tuh harus dimandiin Pak. Oke. Harus betul, Pak. Kalau itu tuh kalau dibandingin- kejawen ya. Itu kris, Pak. Oh keris ya. Oke. Bahaya kalau enggak Beda dimandikan ya? tuh. Iya, beda banget ya. Oke. Kak Umi, ada Iya. mau ditanyain nggak sama PHRI? Ada yang mau tanyain lagi nggak sama PHRI ini? Sambil kita menunggu, ini kameramen lagi mencari. Ayo kameramen silakan mencari. Dan informasi juga kepada para pengunjung ya yang mau singgah ke panggung utama di Bazar Ramadannya Mujahidin, silakan. Kita punya hadiah voucher dari Clubhouse ya. Clubhouse. Kenapa? Clubhouse, ya? Clubhouse. Iya. Nah, buat pengunjung yang ada di halaman Mujahidin, ayo jangan malu-malu. Soalnya dari kemarin ini banyak malu-malu nih. Padahal hadiahnya benar-benar hadiah luar biasa ya. Iya. Setiap hari berbeda-beda. Beda-beda. Berbeda-beda. Bahkan nanti kita Pak akan mengadakan lomba tradisional. Apa itu lombanya? Permainan tradisional. Main apa? Main Batu- buah lima. Batu bola Main lima. buah lima atau enggak? Buah lima, Buah lima. iya. Terus main congklak. Oh coklat. Iya. Nanti Main- kita kumpulkan Habis di itu sini para coklatnya pemain. Main. Oh dimainin. Congklak, Pak. Main congklak, Pak. Oke. Saya kirain dilempar gitu terus kita lari. Enggak, Oh, bukan ya? enggak. Baik. Itu Oke. engklak ya. Baik. Kameramen udah dapat belum? Ayo cari dulu, cari. Mereka pada malu ya. Oke, Pak. Ada satu pertanyaan yang semoga saja tidak ini ya, Pak ya. Harapan PHRI dari pemerintah. Apakah kebijakan pemerintah saat ini sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah tidak? Ataukah masih ada jalur komunikasi bersama pemerintah? Atau karena ini sudah yang baru dilantik ya Pak ya, belum ada kebijakan atau bagaimana Pak? Pandangannya terkait kebijakan dari pemerintah untuk industri perhotelan, bagaimana Pak? Terima kasih. Ya. Kalau harapan tentunya siapapun tidak bisa memberikan harapan 100%. Baik. Ya, ini pandangan saya pribadi. Iya Pak. Begitu juga PHRI terhadap pemerintah juga kita juga nggak bisa mengharapkan keinginan kita 100%. Ya. Ya pasti tentunya ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Ya. Nah, hal ini ya terjadi. Nah, namun dengan adanya tadi bersinergi dengan pemerintah, sinergi, komunikasi, kerjasama, saya yakin semuanya bisa diatasi. Baik. Jadi kalau seandainya kita berharap, ya berharap biasanya berharap yang 100%. Ya. Ya, dulu saya juga pada saat ujian harus nilainya 100. Ya, Harap. ya. Harapan. Ya, Harapan. tapi Ya. dapatnya nggak 100. Nah, iya. Karena nggak betul. belajar. Hah? Padahal sudah Beda. 3 hari 3 malam itu. Mohon izin nih Oke. Uteri, udah ada nih Oke. pengunjung Udah nih. dapet nih. Udah ada nih. Udah dapat ya? Oke kakak, halo kakak. Iya, sehat kak? Waalaikumsalam. Iya, Bapak mau ngasih pertanyaan atau dari saya saja? Jangan susah-susah Pak ya. Dari Bu Eri aja. Kalau saya mah yang biasa aja pertanyaannya Pak. Nggak apa-apa, Iya. nanti kan yang nilai kami ya. Dapat atau enggak gitu ya Iya. Pak ya. Baik kak, ada pertanyaan nih kak. Boleh ya kak ya? Yang susah? Oh kirain minta yang susah. Baik, baik. Pertanyaannya adalah, apakah kepanjangan dari PHRI?
Itu nggak susah ya Kak? Ayo, apa Kak? Boleh googling nggak katanya? Hah? Boleh nggak googling? Namanya usaha. Oh, Ya. namanya Boleh. usaha. Ya, namanya Boleh, usaha. boleh Kak, googling Iya. boleh. Iya. Nanti dikasih mikrofon ya kakaknya. Oke, karena ini kan di bulan Ramadan ya, bulan berbagi keberkahan. Berbagi. Berbagilah pokoknya. Iya. Iya, udah dapet Kak? Udah. Oke, Kakak ini udah pede ya bacainnya ya? Iya. Oke, Kakak mandang ke kamera silahkan. Kepanjangan PHRI adalah? Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Oke, terima kasih buat Kakak. Silakan maju Kak. Oke, maju sini Kak. Boleh saya? Nah, ini. Oh boleh. Siap. Nah Baik. ini langsung buat buka puasa. Dipakainya buat buka puasa atau apa? Ya harus dong Pak. Buka puasa dipakainya. Oke. Ada 2 Oke. voucher. Voucher. Iya. Izin foto dulu ya, izin foto. Oh ya. Baik, ya. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Kakak siapa? Kak Susanti. Makasih. Apa yang mau sekali lagi? Oh, sekali lagi, foto yang ini, Kak. oke. Sekali lagi Pak. Ini untuk dokumentasi di radio dan televisi. Baik. Makasih. Terima kasih Kakak. Kakak mau cari takjil? Belum dapat? Oh, baru masuk. Aduh, baru masuk udah diseret sama Kakak kamera ya. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan terakhir boleh ya Pak? Iya. Ini ada titipan pertanyaan dari studio. Ada yang nanya lewat nomornya studio radio. Bagaimana PHRI mempromosikan dan mengembangkan destinasi wisata di Kalbar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan? Ayo. Silahkan Pak. Bapak mau yang mana? Mau yang Oke. mana? Dua-duanya aja. Dua-duanya. Saya Oke. dulu nanti disambung Bapak ya. Baik, Ya. baik. Kalau untuk pertanyaan bagaimana tadi untuk mengembangkan destinasi yang ada di di Kalbar sendiri Ya. dengan pemerintah tentunya sih. Jadi kemarin juga sempat ada meet Kadispora Par kalau tidak salah ya Pak Edi untuk mengenai pengembangan selanjutnya wisata di Kalimantan Barat, dan salah satunya adalah bekerja sama dengan stakeholder, yaitu kayak rekan-rekan lain yang berada kayak travel agent, kemudian ada pemandu wisata, terus kemudian ada tentunya hotel dan tentunya restoran. Nah, kalau semua ini menjadi satu dan itu nanti bisa programnya berjalan antara nanti dari bidang pemerintahan mensupport dengan adanya kegiatan tersebut, mungkin bisa terrealisasi dengan cepat. Oke. Gitu. Dan kami kalau di restoran dan hotel ini cuma bagian destinasi dari part journey-nya. Tetapi kalau untuk secara tadi gimana caranya untuk bersama-sama, ini terkait dari ekosistem tadi. Ekosistem pariwisata yang dibentuk ya dari travel agent, kemudian dari pemandu wisata. Ini kan banyak sub-sub lain ya. Ini asosiasi-asosiasi terkait. Nah, ini harus memang duduk bersama dan merembukan tadi, sehingga nanti perkembangan dan percepatannya industri pariwisata lebih cepat. Kalau kita mau bilang skala besar ya. Tapi kalau untuk di hotel sendiri ya, kita pasti memaksimalkan dengan destinasi yang terdekat dari hotel-hotel kita tentunya. Betul. Dan kita sudah bekerja sama dengan beberapa travel agent untuk memenuhi misalnya ada kebutuhan-kebutuhan turis lokal maupun internasional, nah, ke tempat destinasi terdekat dari kita.
kalau ke Pontianak mau ke Katulistiwa. Nah, ini kan sudah ada itinerary-nya. Nah, terus kemudian mau ke Rumah Radang misalnya. Nah, terus mau ke Museum Kalbar. Nah, ini destinasi itu sudah dikemas kalau misalnya yang kita sudah kerjasama dengan beberapa, kalau di hotel ya, kita sudah kerjasama dengan travel agent yang menjual itu. Nah, tetapi kalau mau di skala besar, ini harus ada turut andil pemerintah daerah untuk bersama membesarkan tadi dari skala mikro menjadi makro di daerah. Nah, ini konsep itu yang harus bawa secara kecil menjadi membesar dan efeknya akan menimbulkan besar tadi. Gitu. Kurang lebih situ dari saya, mungkin dari Pak Petris ada pandangan lain. Silakan Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Bangkit itu betul sekali adanya. Namun ada beberapa hal juga yang paling simpel atau sederhana, mempromosikan destinasi yang terdekat. Ini kalau dari hotel. Jadi kalau umpamanya ada di kota Pontianak, tadi Pak Subangkit sudah menyampaikan bekerja sama dengan travel agent, tapi itu sangat tepat sekali. Karena apa? Dari travel agent itulah turis akan datang ke Indonesia dan kemudian ke Pontianak. Kita juga akan tahu kira-kira mereka itu mau kemana. Dan yang paling utama secara tidak langsung, ini kemarin ini ada juga himbauan dari dinas bahwa mempromosikan makanan-makanan khas Pontianak atau Kalbar sebagai ajang promosi. Belum lama juga ya seperti welcome drink harus pakai lidah buaya. Betul. Nah, itu lidah buaya ini kan ditanam, saya dulu waktu di Jakarta. Sepertinya saya aneh sekali kalau lidah buaya bisa dimakan, Pak. Bisa dimakan. Diminum. Ternyata, nah ini sesuatu yang unik. Di sini ada kebunnya yang sangat luas. Nah, hal-hal inilah yang secara tidak langsung, sederhana juga bisa mempromosikan potensi-potensi tempat tujuan wisata bagi turis lokal. Betul. Turis lokal maksudnya bukan turis lokal Pontianak, tapi paling tidak Indonesia. Indonesia Raya. Karena bukan satu hal yang hanya makanan. Sungai. Betul. Sungai Kapuas. Betul. Saya yakin kota Pontianak ini dekat dengan sungai. Dikelilingi. Betul sekali. Apalagi sudah ada mitos kalau nggak minum air Kapuas nggak afdol. Atau mungkin saya bisa balik minum, lagi. Tapi saya mandi aja. Nah, disinilah ketelan, paling Pak. tidak. Paling tidak karena saya sendiri mengawali datang ke Pontianak sama. Apa sih yang terjadi di sungai Kapuas? Mohon maaf, masih ada itu baterainya? Masih ada. Masih, alhamdulillah. Nah, jadi di sinilah yang PHRI dengan anggota-anggota restoran dan hotel tentunya dapat mempromosikan bagaimana pariwisata, destinasi pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Ini baru kota Pontianak. Belum yang lain yang Pak, di luar kota Pontianak. Di Kalimantan Barat. Mungkin kita ketahui bersama salah satu international destination adanya di Kalimantan Barat. Danau Sentarum, Pak. Betul. Itu udah internasional, masuk dalam kategori. Benar sekali. Bisa lomba kano ya di sana ya. Begitulah, Pak. Nah, ini salah satunya. Banyak potensi dan harus bekerja sama ya dari hotel, kemudian dari
Ya. Ya. Sebentar Pak. Mikrofonnya. Untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Kalimantan Barat. Iya, Saya kira oke. itu. Ya, Dan juga ini ya Pak, membantu perekonomian masyarakat lokal. Betul. Karena tadi pakai lidah buaya tadi ya, Bapak bilang tadi tuh ada kebunnya luas banget. Pasti. Pasti ya. Kan? Iya. Kayak vendor-vendor yang kita guide itu, yang kita terima kan itu juga salah satunya sumbangsi dari masyarakat setempat. Lokal ya. Misalnya kayak beras, Betul, ya kan ditanam betul. di Kalimantan, dia nanti ke tengkulaknya jual ke kami. Oke. Nah itu kan salah satu multiple effect. Iya, betul. Ya, kesinambungan ikan misalnya, ya kan, nelayan, terus kemudian peternak. Nah itu kan salah satunya yang memacu tadi. Apabila perekonomiannya berhenti, Ya. nah pengurangan kegiatan dan lain-lain itu efeknya juga sama. Betul. Jadi suplai kita berkurang, suplai mereka juga sama, terimbas berkurang, ya, Pak? terimbas. Mereka produksinya banyak, Betul. tapi nggak suplai. Nah, gitu. iya. Benar sekali. Jadi memang harus saling bekerja sama lah ya Pak ya. Baik, ini terakhir Pak, karena sudah ada tanda-tanda ya. Ting. Oh beduk ya? Oh. Nah, ini terakhir mungkin dari Pak Patris ataupun juga Pak Bangkit bisa memberikan pesan kepada para masyarakat di Pontianak dan juga secara umumnya di Kalimantan Barat terkait dengan industri perhotelan ini, atau bagaimana ajakan untuk bagaimana gitu Pak ya untuk di perhotelan industri ini. Bapak bisa mungkin memberikan pesannya untuk masyarakat kota, silakan Pak. Silakan. Ya. Ini terakhir, pertanyaan terakhir Pak. Permintaan terakhir. Oke. baik, terima kasih. Dunia perhotelan itu sangat menarik. Karena saya sendiri dulu berlatar belakang bukan dari perhotelan. Ternyata setelah saya masuk dunia perhotelan itu sangat dinamis, sangat luas sekali. Nah, mungkin dari masyarakat ya jangan segan-segan kalau seandainya masuk ke dunia perhotelan, karena dengan masuk ke dunia perhotelan pasti akan berdampak juga perekonomian yang tadi disebutkan, dan juga dapat mempromosikan potensi daerah. Ya, jadi kalau seandainya bagi masyarakat ya dulu hotel dianggapnya negatif. Betul ya? Iya. Negatif. Iya, Iya. Ya. betul. Tapi ternyata banyak positifnya. Masya Allah. Dan kalau saya sampaikan hanya tidak ada yang semua itu positif seperti tadi. Tidak ada yang nilainya 10. Pasti juga ada. Namun hotel itu sangat menarik Ya. dan positif bagi masyarakat. Betul. Dan tentunya dengan berkecimpung di hotel itu banyak manfaat juga untuk diaplikasikan di rumah pun juga bisa. Oke. Untuk dunia usaha bisa, Baik. untuk entrepreneur bisa, wah macam-macam. Iya. Jadi kalau menurut saya, nah itu jangan ragu-ragu lagi, jangan ragu-ragu lagi. Iya, Oke. betul. Saya kira itu dari Oke. saya untuk bagaimana pesan untuk masyarakat, Masyarakat. untuk perhotelan. Iya. Saya kira itu Pak Bangkit Silakan. mungkin ada ini yang tersendiri. Lebih banyak kan? Nah, tadi slogannya Pak Bangkit lebih banyak. Iya, oke, silakan Pak. Enggak, iya mungkin Oke. harapan yang kami sampaikan kurang lebih apa yang disampaikan Pak Patris itu sangat ini sekali ya, insight buat kita, insightful lah. Jadi kalau memang hotel dan restoran ini salah satu memang kehidupan sehari-harinya kami, kita sebenarnya sebagai masyarakat. Kenapa? Karena selama orang masih tidur, yaitu butuh tempat tidur. Selagi orang masih butuh makan, orang masih butuh restoran dan hotel untuk makan. Oke. Jadi ini adalah aplikasi yang memang keseharian dalam
nilai plus dan minus ini tergantung dari mana overview kita melihat. Tetapi dengan adanya PHRI ini, pengusaha-pengusaha hotel dan restoran ini sangat inisiatif, mereka bermanfaat untuk sekitarnya, dan banyak juga lulusan-lulusan hotel misalnya dia di bagian kitchen ya, itu dia bisa buat jadi UMKM sendiri, dia jadi cook atau ini dia punya usaha masak karena udah biasa masak Asian food, Western food di tempat kami. Terus kemudian kalau yang housekeeping misalnya, nah dia biasa berhubungan dengan bersih-bersih kamar, dengan chemical. Dia keluar dari tempat kami, dia bisa buat yang namanya outsourcing, cleaning service. Outsourcing, betul. Ya, nah itu hal-hal yang memang kalau mau dilihat opportunity-nya itu sangat banyak. Jadi bermanfaatnya adalah ketika kita melakukan profesional, ini adalah salah satu masa depannya kita juga. Benar. Kita nggak tahu nanti ke depan mau pensiun, uang pensiun mau diapain. Ya kan, akhirnya kita melakukan satu usaha sesuai dengan kebisaannya kita masing-masing yang kita kerjakan di dunia hotel atau restoran. Iya. Nah itu yang setuju. Pengaplikasian itu yang mungkin bermanfaat buat kita dan perusahaan tentunya ke depan. Nah, menanggapi kalau harapan untuk bisnis di 2025 ini, ya kami harapkan tentunya yang terbaik, baik itu di ekonomi negara maupun di ekonomi secara mikro di daerah seperti kita ini di Kalimantan Barat. Tentunya kebijakan-kebijakan yang diambil pasti sudah ada plus minus, ya, dan mungkin kita menunggu mudah-mudahan nanti ada titik terang di di hotel dan restoran ini di Kalimantan Barat kembali tumbuh lebih bagus gitu ya ke depannya, dan harapannya berkembang lebih maju ya, dengan mungkin dengan ini cuma sementara, kami yakin gitu ya, pasti ada hal-hal terobosan lain yang akan dilakukan pemerintah, apalagi pemerintah daerah yang pasti mewujudkan meningkatkan ekonomi daerahnya masing-masing, dan itu mungkin harapan dari kami ya Pak ya. Iya. Betul. Buat selalu seperti nama saya membangkitkan gairah di perekonomian gitu benar, ya. Pak, betul sekali. Ya kan banyak nih. Saya salah satunya yang nggak bisa tidur Pak karena selalu bangkit. Bangkit. Masya Allah. Maka dari itu anak saya suruh kerja di hotel Pak. Baik. Baik, terima kasih Pak Patris dan juga Pak Bangkit sudah membersamai kami di sini di panggung Bazar Ramadan Mujahidin Kalimantan Barat 2025 ya, 1446 Hijriah. Dan terima kasih juga kepada pendengar Mujahidin FM dan penonton TV Mujahidin ya. Terima kasih juga atas pertanyaan tadi sudah saya sampaikan. Oke. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Uhti Umi juga pamit? Atau mau di sini saja? Pamit pastinya. Pamit ya, kami pamit undur diri ya dari ruang dengar dan layar kaca Anda, dan juga mungkin bapak-bapak juga mungkin mau melihat di sini kuliner, mau berburu takjil ya Pak ya. Disilahkan Pak, karena saya nggak mau nahan lama-lama juga ya. Baik, nanti kehabisan Pak. Saya sering kehabisan di sini. Dan akhir kata kita sama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.